Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita akan mendapatkan sukacita yang berlimpah. Berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Dekat padamu itu
Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan mujizat-Mu Tuhan akan menjadi nyata di dalam hidup kami ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita terima sukacita surga saat hari ini. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi, karena kasih setia Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kami. Haleluya. Besar
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Buat hari yang baru, ada kesempatan yang baru bersama Tuhan. Pagi yang indah bersama hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidup kami. Dan apa yang Tuhan sudah rancangkan buat hidup kami. Kami mengucap syukur buat 365 hari yang sudah kami lewati di tahun yang lalu. Dan kami mengucap syukur buat masa depan yang indah di tahun ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya bahwa firman Tuhan senantiasa jadi kekuatan dan senantiasa memerdekakan hidup kami. Kami sambut Tuhan, firman kebenaran, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Sungguh berbahagia ada di tempat ini. Opa oma saya memulai pelayanan di tempat ini tahun 39. Ada tulisannya di depan. Saya nyontek lihat di depan. Saya besar dalam kehidupan saya mondar-mandir ke Batu Malang dari sejak kecil, dan sungguh bahagia hari ini bisa ada semua sepupu-sepupu saya di sini. Ada istri saya, anak saya, mama saya, sahabat saya juga datang dari Jakarta. Jadi ngucap syukur bisa di tempat ini. Terima kasih Tante Flor. Kita terus dukung tante kita dalam doa supaya kesehatan sempurna Tuhan sudah berikan buat hidup dia. Dan kita percaya bahwa di tahun yang indah ini ada satu firman yang senantiasa perlu kita mengerti, bahwa Tuhan itu selalu mendahului manusia, bahkan anak-anaknya. Kalau Tuhan mendahului kita, berarti harusnya kita paham bahwa apa yang Dia lakukan itu sungguh indah. Itu sebabnya kita harus mengerti sebagai pengikut Kristus, kita adalah orang yang mengikut pribadi yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Itu sebabnya kalau kita lihat presiden biasanya atau orang-orang penting mau hadir di dalam sebuah tempat, biasanya ada tim yang datang untuk istilahnya macam-macam lah, ada sweeping lah, ada steril lah, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita tahu ada yang namanya pas pampres, kalau di Amerika namanya Secret Service, mereka biasanya mendatangi tempat yang akan dikunjungi sama presiden. Mereka akan steril tempatnya, mereka akan lihat apakah ini aman atau tidak, mereka akan jaga perimeternya dan lain sebagainya. Kita punya Tuhan yang sempurna, kita punya Tuhan yang mendahului kita. Itu sebabnya kehidupan manusia, takut itu normal, hidup di dalam ketakutan itu nggak boleh. Takut itu secara emosi, manusia secara reaksi, emosi, kita takut, tetapi respon kita habis itu, respon adalah reaksi yang sudah dipikirkan, sudah direnungkan. Harusnya kita mengerti ada ribuan janji Tuhan dalam hidup ini. Ulangan pasal yang ke-31, ayatnya yang ke-8 mengatakan begini. Ulangan pasal yang ke-31, ayat yang ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan sudah mendahului hidupmu. Bahkan apa yang Dia lakukan itu seringkali membuat kita tertakjub-takjub akhirnya setelah kita ngerti dan kita lihat sendiri, setelah semuanya sudah lewat, kita kan bisa nyatakan Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi saya. Amin. Mazmur 100 pasal yang 105 pasal yang ke-17 sampai 19. Mazmur 105 ayat 17 mengatakan begini. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Ya. Yusuf yang dijual menjadi budak. Mazmur 105 ayatnya yang ke-17. Dikatakan dengan jelas, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Yusuf kalau dikasih tahu bahwa dia nanti akan menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir, tetapi kalau di awal dikasih tahu begini, Sup, kamu nanti akan difitnah sama kakak-kakakmu. Bajumu yang bagus akan diambil, dicelupkan ke darah hewan, diberikan kepada bapamu yang sangat kamu kasihi, dan bapamu nanti akan diberikan sebuah berita hoax bahwa kamu mati diterkam binatang buas. Kamu dijual ke Mesir, sampai di sana kamu nanti sedikit demi sedikit kamu oke lah, kamu nanti naik di dalam sebuah
karirmu di dalam tempatnya Potifar. Tetapi setelah itu kamu akan difitnah sama istrinya, kamu akan masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara kamu akan mendapatkan secercah harapan ketika kamu ketemu sama juru minum sama juru roti. Dan kamu pesan sama mereka, kalau mereka keluar ingat sama saya. Mereka lupakan dirimu sampai 2 tahun lagi. Baru setelah itu kamu keluar, baru setelah itu kamu jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Saya percaya dia gak akan lakukan itu kalau dia dikasih tahu di awal. Gak mau, saya gak mau lakukan itu. Tuhan kalau mendahului kita, Tuhan sudah tahu apa yang ada di depan kita. Seringkali ketika kita melewati hari demi hari, kita akan justru melihat dengan mata jasmani apa yang terjadi di sekitar kita. Seringkali banyak orang akhirnya tidak mengucap syukur karena kita gak bisa lihat ujungnya. Itu sebabnya hari ini yuk kita belajar masuk ke dalam tahun yang baru, masuk ke dalam tahun yang sangat indah ini. Ujungnya kita gak bisa lihat, tapi percayalah Tuhan sudah mendahului saya. Kalau Tuhan sudah mendahului Yusuf, walaupun apapun yang dilewati sama dia, itu semuanya untuk menjaga kehidupan dia, untuk supaya dia juga bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, supaya akhirnya ketika jadi pemimpin banyak yang sudah diubahkan dari hidupnya dia. Alkitab mengatakan dengan jelas di Kejadian pasal yang ke-45 ayat 5-7 mengatakan begini. Kejadian 45 ayat 5-7. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, katanya dia kepada kakak-kakaknya. Kata Yusuf kepada kakak-kakaknya, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Tuhan sudah tahu itu akan terjadi. Tuhan persiapkan dia untuk membawa kebaikan bagi bangsa Israel dan juga bagi keluarganya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Pertolongan Tuhan tidak pernah gagal. Dia bisa pakai siapa saja. Dia bisa pakai kesempatan apa saja untuk membawa kebaikan bagi saudara dan saya. Kalau dia sudah rancangkan, dia akan rancangkan. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa di kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Bagaimana Tuhan memerintahkan, bisa apa saja Tuhan perintahkan untuk membawa kebaikan bagi anak-anaknya. Dan itu sebabnya ketika kita lakukan itu, kita lakukan di dalam ketaatan firman Tuhan. Dan kita tidak tunda ketaatan kita. Kita akan lihat tangan Tuhan yang perkasa, perlahan demi perlahan akan menolong. Dan kita akan lihat sendiri dan kita akan terkesima sendiri. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 dimulai dari ayat yang pertama mengatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Terjadi kekeringan di situ. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Elia. Dikatakan begini, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pergi ke sana. Engkau dapat minum dari sungai itu. Ketika ada kekeringan, aku suruh kamu pergi ke sana, engkau akan minum, aku sudah siapkan yang terbaik bagimu. Dan burung-burung gagak, perhatikan kalimat ini, telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Elia pergi, dan ia melakukan seperti yang firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Burung gagak diperintahkan sama Tuhan untuk membawa hamburger buat Elia. Yang saya nggak tahu mereka dapat dari mana. Terjadi kekeringan. Kalau Tuhan sudah perintahkan, itu burung gagak bisa masuk ke dalam rumah penduduk. Saya nggak tahu rumahnya siapa. Dia akan ambil roti yang terbaik, dia akan ambil daging yang terbaik untuk diberikan kepada anaknya. Itu Tuhan. Tuhan bisa perintahkan apa saja. Tuhan bisa perintahkan apapun dalam hidupmu untuk membawa kebaikan dalam hidupmu. Saya melewati hari-hari seperti itu dan saya lihat sendiri, wow, kalau Tuhan sudah mendahului, kalau Tuhan sudah perintahkan, dia bisa pakai apa saja, dia bisa pakai kesempatan apa saja yang membuat kita tercengang-cengang pada akhirnya. Sungai Kerit akhirnya pasti akan kering juga, Bapak Ibu. Pasti akan kering juga. Sungai Kerit itu terbatas juga. Tetapi Tuhan juga sudah mempersiapkan chapter berikutnya dalam kehidupan Elia. Bahkan di ayat yang berikutnya dikatakan di ayat yang ke-7.
Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Lembaran berikutnya dari hidupmu, bersiaplah pergi ke Sarfat, ayat yang ke-9, yang termasuk wilayah Sidon. Diam di sana. Ketahui sekarang bukan sekedar aku memerintahkan seekor burung, sekarang aku memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Sesudah itu ia bersiap pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Seorang janda yang sangat miskin diperintahkan sama Tuhan bahwa sebentar lagi akan ada nabiku yang akan datang, berikan dia makan. Elia melihat penyertaan Tuhan, janda ini melihat penyertaan Tuhan. Dalam kondisi yang sangat minim, Tuhan juga berkata kepada dia, tabur, percaya kepada saya, berikan makan kepada orang itu. Walaupun kamu hanya punya sekian, berikan makan, beri dahulu kepada dia. Kamu akan lihat perbuatan besar tanganku dalam hidupmu. Bapak Ibu, saya percaya dalam hidup ini apapun yang kita lakukan, ketika kita ikut dengan langkah-langkah Tuhan, seringkali keinginan kita akan mengatakan, Tuhan lama amat sih Tuhan gitu. Tuhan kok kayak begini sih Tuhan, ritmenya Tuhan kita gak suka. Saya sedih beberapa minggu yang lalu ngobrol sama seorang yang katanya pelayan Tuhan gitu ya. Bisa ngomong gini sama saya gak suka sama caranya Tuhan dalam hidup saya. Dalam hati saya gini, kamu tuh ikut Tuhan yang maha tahu, kenapa kamu sok tahu gitu? Kamu ikut Tuhan yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa, kok bisa-bisanya bilang saya gak suka sama cara Tuhan dalam hidup saya? Itu sebabnya banyak orang yang seringkali memaksakan ritme perjalanannya. Dia berpikir ini lama amat sih Tuhan. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-27 sampai 30 mengatakan begini. Keluaran 23 ayat 27 sampai 30. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Tuhan sudah berjanji, aku akan jaga hidupmu, aku akan jaga apapun yang kamu lakukan. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau. Tuhan bisa pakai tawon, tabuhan itu seperti tawon gitu ya, untuk mendahului engkau. Sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit, ritmenya itu, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri ini. Dengan kata lain, Tuhan lagi kasih tahu begini, kalau nanti terjadi penumpasan sama musuh-musuhmu, itu sedikit demi sedikit. Kenapa dikatakan di sini supaya jangan bertambah binatang hutan melebihi engkau? Maksudnya ini Bapak Ibu, musuhmu sudah aku serahkan dalam tanganmu. Jangan ditumpas sekaligus. Kalau kamu tumpas sekaligus, bangkainya mereka berhantaran di mana-mana nantinya. Kamu gak punya waktu untuk menguburkan musuh-musuhmu. Yang terjadi adalah binatang buas keluar dari persembunyiannya karena bau busuk. Binatang buas itu lebih banyak jumlahnya daripada dirimu. Yang tahu itu ya Tuhan lah. Kalau kamu lakukan itu buru-buru, bangkainya berhantaran di mana-mana, binatang buas keluar dari persembunyiannya, binatang buas akan membahayakan dirimu. Itu sebabnya kita sedang ikut sama seorang pribadi yang maha tahu. Dan seringkali kita bilang, udahlah Tuhan, cepat aja lah. Bahaya nak, ikuti ritmenya aku, dan engkau akan aman. Ada sebuah gedung namanya Autograph Tower di Jakarta, 382 meter, gedung tertinggi di Indonesia. Berkali-kali waktu saya lewat di situ ketika di dalam pembangunan, saya sempat bilang sama istri saya, ini kayaknya mangkrak nih, nggak jadi nih kayaknya, karena nggak naik-naik.
Satu hari saya ketemu sama teman saya seorang arsitek dan dia katakan begini, Bill, itu gedung akan jadi tertinggi di Indonesia. Yang harus dilakukan adalah fondasinya itu lama dibangunnya di bawah. Supaya nanti ketika dia naik tinggi, dia jadi kuat. Dan betul, ketika mulai kelihatan lantai 1 sangat cepat progresnya terjadi, sampai hari ini sudah jadi gedungnya. Seringkali dalam hidup kita bilang gini, kok lama sih Tuhan? Tuhan sedang bangun karaktermu di dalam. Sehingga akhirnya ketika Tuhan bawa kita tinggi, kita tidak akan sombong. Dan ketika ada badai, kita kuat. Karena ada akar yang tertanam di dalamnya. Seringkali manusia komplain, kok lama sih Tuhan? Kok lama sih Tuhan? Makanya waktunya Tuhan itu terbaik. Ketika Tuhan bilang, jangan bunuh mereka semuanya, sedikit demi sedikit, oh banyak orang gak mau. Dia yang tahu kok. Dia yang tahu jumlahnya binatang buas itu. Supaya kamu tidak memancing mereka keluar. Kalau kamu lakukan itu dengan segera, bahaya buat dirimu. Kalau kamu gak mau diproses dengan lama, bahaya buat dirimu. Sedikit demi sedikit. Di satu sisi lagi, Tuhan bisa membalikan segala sesuatu dan bisa membuat percepatan. Ritmenya Tuhan adalah ritmenya Tuhan. Yang satu bisa sedikit demi sedikit, yang satu bisa Tuhan bisa buat tinggal membalikan tangan, terjadi sesuatu dan kita tercengang-cengang bahkan. Alkitab mencatat di Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kelima, Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-8, dikatakan begini, kita sudah tahu kisah ini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, perhatikan kalimat ini, orang lain sudah turun mendahului aku. Seringkali dalam hidup ini kita bilang begini, ya aku udah kalah kesempatan Pak, orang itu sudah mendahului saya. Saya gak dapat kesempatan ini karena orang itu sudah mendahului. Dia lebih hebat Pak dari saya. Dia lebih banyak koneksi dari saya Pak. Oh sepertinya seolah-olah Tuhan lebih sayang sama dia Pak daripada saya. Seolah-olah orang itu sudah mendahului saya. Kalau Tuhan yang mendahului kita, gak ada siapapun yang bisa mendahului kita Bapak Ibu. Tugas kita hanya satu, berdiam diri dan bilang, Tuhan waktumu sempurna bagi saya. Yang dilakukan sama Tuhan, di ayat yang berikutnya dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dalam sekejap, orang itu sembuh. Sembuh. Ada ritme yang sedikit demi sedikit, ada ritme yang terjadi seketika. Dan itu semuanya kedaulatan Tuhan. Jadi dalam hidup ini, dalam proses ini, apapun yang terjadi, ritmenya itu sesuai sama waktunya Tuhan, sesuai sama kairosnya Tuhan. Tugas kita hanya satu, makasih Tuhan, Engkau maha tahu soalnya, Engkau maha hadir dan Engkau maha kuasa dalam hidupku. Ritmenya Engkau yang atur Tuhan. Aku hanya berserah kepadamu, titik udah. Penuh hidupmu dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi, satu hal yang perlu kita lakukan dari titik kehidupan kita. Ada satu hal prinsip yang luar biasa di Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Amsal 18 ayat 12. Karena kalau kita memperhatikan prinsip ini, kita tahu bahwa Tuhan mendahului saya. Banyak orang gak mau diatur sama Tuhan. Bahkan banyak orang mau atur dirinya sendiri. Jalan, kebenaran dan hidup dibalik sama manusia. Jadi hidup minta dibenarkan baru cari jalannya. Gak mau ikut dalam jalan Tuhan karena ujungnya gak tahu, dia gak bisa lihat pakai mata jasmaninya. Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Semua orang mau dihormati,
tetapi semua orang minta dihormati dengan caranya sendiri. Di Jakarta beberapa tahun yang lalu, ada 2 pengendara yang rebutan masuk ke pintu tol. Yang satu nggak suka, yang satu nggak suka. Rebutan masuk pintu tol, mau bayar tol padahal. Nggak mau ngalah. Dua-duanya turun dari mobil, berkelahi di jalan tol. Yang satu pukul yang satu, yang satu pukul yang satu. Yang satu salah pukul, orangnya jatuh kena aspal, meninggal Bapak Ibu. Geger otak, salah pukul cuman. Gara-gara apa? Ngikuti emosi, rasa dirinya nggak dihormati. Makanya firman Tuhan dengan jelas mengatakan kerendahan hati mendahului kehormatan. Itu tugas kita. Di dalam proses ini bilang Tuhan, kerendahan hatiku Tuhan, aku gak mau ngikuti keinginanku, aku mau taklukkan hidupku di dalam kebenaran firman-Mu, aku gak mau sekedar hanya tahu firman, biarkan firman betul-betul menguasai hidupku. Aku gak mau sekedar hanya baca firman, aku mau biarkan firman baca aku Tuhan. Supaya aku makin diubahkan hari lepas hari. Lukas 21 ayat 14. Lukas 21 ayat 14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan dahulu apa? Pembelaanmu. Seringkali ada hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Yang kita pikiran apa? Saya mau balas orang itu. Saya pikirkan pembelaan saya. Firman Tuhan dengan jelas, kerendahan hati mendahului kehormatan. Pembelaan ada di tangan Tuhan. Makanya Yohanes 13 ayat 34 mengatakan begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintah yang baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saling mengasihi dasarnya bukan orang itu mengasihi saya. Saling mengasihi karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi saya. Bukan sekedar dalam langkah proses hidup kita saja, tetapi karena terlebih dahulu Dia sudah mengasihi saya. Itu tugas saya, dan itu menjadi dasar kehidupan saya untuk mengasihi orang lain. Bapak Ibu, banyak orang toksik di sekitar kita. Saya nggak salahkan kalau kita nggak mau bergaul sama mereka, betul. Tapi jangan pernah berikan silent treatment kepada orang. Kasih orang itu, kasih siapa saja orang yang menyakiti hidupmu, berdasarkan kasih Kristus yang sudah mendahului hidupmu. Itu sebabnya kerendahan hati mendahului kehormatan. Lakukan firman ini, dan saya percaya Roma 12 ayat 10 juga mengatakan begini. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mendahului dalam memberi hormat. Kalau ada orang pernah nyebelin dalam hidupmu, kalau ketemu duluan, sapa duluan Bapak Ibu. Sapa duluan. Mendahului dalam memberi hormat. Kalau Kristus sudah mendahului saya, tugas saya untuk mendahului mengasihi orang yang ada di sekitar saya. Berarti setiap hari kita bangun pagi, saya memilih mengambil keputusan untuk menjadi orang yang tepat bagi orang terdekat dengan saya. Nomor 1 adalah saya harus bangun pagi menjadi orang yang tepat bagi istri atau bagi suami saya, bagi anak saya, orang tua saya. Saya gak mau nuntut lagi orang lain. Ketika semua lakukan itu, bayangkan di dalam keluarga demi keluarga pasti terjadi pemulihan. Karena saya mengambil keputusan untuk menjadi orang yang tepat bagi dia. Ketika ada orang yang menyakiti kita, ketemu di tempat umum, mendahuluilah dalam memberikan hormat. Dia mau diemin kita, urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita sudah mendahului memberikan hormat. Itu berarti kehidupan kita, saya memberikan kerendahan hati saya Tuhan untuk memproteksi hidup saya. Dan saya percaya kehormatan itu Tuhan yang berikan dalam hidup kita. Jangan kejar-kejar kehormatan. Biarkan itu Tuhan yang nyatakan dalam hidup kita hari lepas hari. Tahun lalu saya dengan istri saya ada sebuah pelayanan di sebuah kota di luar negeri. Dan kami bertemu dengan teman lama dan juga teman baru pastinya. Teman lama ini waktu kami mendarat, kami ketemu duluan dengan dia. Karena sudah lama dia tinggal di kota itu. Ngobrol, dia seorang ex-pilot lah. Dia lagi tanya sama saya, dia lagi ngobrol-ngobrol sama saya, dia bilang gini, saya lagi dalam proses pengen supaya saya bisa kerja di tempat ini sebagai
supir bus. Karena supir bus di kota itu cukup baik gajinya. Besoknya kami ketemu sama orang gereja yang ditugaskan menjadi hospitality. Jadi kami dijamu makan oleh dia, kami makan dengan dia. Dan waktu kami makan dengan dia, kami sudah bilang bahwa sebentar lagi teman lama kami ini akan datang juga dan kami akan kenalin sama dia. Nah, teman baru ini yang kami ketemu, yang orang gereja, adalah supir bus di situ. Udah bertahun-tahun jadi supir bus, udah senior lah. Hebat, orang Indonesia kerja di kota Sydney. Ngobrol, akhirnya teman lama datang, ketemuan, kita kenalin. Mereka saling tukar-tukar nomor telepon. Yang satu teman lama bilang begini, saya pengen banget kerja jadi supir bus. Yang teman baru bilang ini, saya supir bus. Dan di perusahaan kami, itu sedang hiring. Lagi cari supir-supir baru. Tenang aja, nanti saya kasih formulirnya, saya pandu kamu supaya kamu nanti bisa kerja di perusahaan ini. Teman baru ngobrol-ngobrol sama teman lama, dia ngomong gini, saya ini punya keluarga yang juga sedang dalam kondisi sakit. Kami ini lagi cari dokter, dan dokter ini susah ditemui. Katanya gitu. Ngobrol-ngobrol mereka berdua. Nggak tahu apa kan terjadi ujungnya. Yang teman baru bilang, saya pengen banget ketemu dokter itu. Terus ditanya sama teman lama ini, butuh dokter siapa memang? Yang teman baru dia sebut nama dokternya. Teman lama kami bilang begini, loh itu ipar saya. Dalam waktu yang sekejap dia katakan, tenang aja, nanti saya buatkan jadwalnya. Kalau Tuhan sudah mendahului, Tuhan mendahului. Tuhan bisa pertemukan orang yang tepat, dalam kondisi yang tepat. Saya sama istri saya sampai begini, tercengang-cengang. Wow, lewat kita yang teman lama sama teman baru ketemu, kebutuhannya dijawab dalam sekejap. Mereka sampai juga terbingung-bingung. Disitulah kita lihat kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah mendahului kita, rancangannya gak pernah gagal, Bapak Ibu. Saya tutup dengan kisah nyata ini, di mana mungkin Bapak Ibu sudah tahu, saya terkena penyakit kanker di tahun 2019. Dan saya divonis mati, Bapak Ibu. Kadar kanker di dalam darah saya itu 85% ketika saya masuk ke dalam rumah sakit. Saya menikah dengan seorang istri yang logika tinggi. Saya ngomong gini seolah-olah istri saya nggak di sini ya. Logika tinggi, dimensi imannya hampir nggak ada lah. Pokoknya pikirnya logika aja semuanya. Saya ini punya lifestyle kehidupan sehat dari tahun 2003. Makan sehat, olahraga teratur. Bahkan waktu saya sakit itu kadar fat dalam tubuh saya cuma 9%. Di tahun 2018, istri saya lihat polis asuransi saya. Ini asuransinya udah tidak relevan katanya, buka aja yang baru. Masalahnya kalau buka yang baru itu ada masa tunggu 90 hari toh. Dia harusnya tidak tutup polis asuransi yang lama. Tapi dia berpikir begini, udahlah tutup aja, sayang uangnya, tutup aja, nanti biar ditunggu 30 hari gak apa-apa. Berarti selama 90 hari itu saya gak punya proteksi dari asuransi maksudnya. Udahlah tutup aja yang lama, 3 bulan gak mungkin lah si Billy sakit tuh, gak mungkin, orang sehat-sehat aja selama ini gak pernah masuk rumah sakit kok. Ditutup yang lama, asuransi baru dibuka. Saya gubrak di kamar mandi pingsan di hari yang ke-76. Berarti asuransi punya tapi tidak cover. Sampai waktu dia berdoa dia bilang gini, Tuhan, kalau suami saya sakit kenapa gak 14 hari lagi? Saya bilang ya kalau doa jangan gitulah. Masa kalau sakit 14 hari lagi, jangan sakit sekalian lah. Saking frustasinya. Singkat cerita, akhirnya kami dapat kesempatan untuk bisa dirawat di Singapura.
dengan berbagai-bagai mujizat. Terlalu banyak lah kesaksian saya. Singkat cerita, Tuhan arahkan ke sana. Deg-degan kami awalnya. Waktu masuk ke rumah sakit di Singapura General Hospital. Jadi Singapura rumah sakit umumnya lah ya. Kami memilih kamar yang berempat. Karena kamar berempat itu kamar yang paling murah. Waktu masuk ke sana, tiba-tiba di samping saya, istri saya lihat websitenya rumah sakit, dia baru sadar, loh, ada kamar yang sendirian. Karena saya udah mulai muntah-muntah di situ, karena bawa makanan, berempat soalnya. Bawa makanan, sebelah saya makan bakmi, sebelah saya makan kari gitu. Wah, muntah saya, baunya nggak enak gitu. Kan sharing kamar berempat. Tiba-tiba istri saya bilang gini, lah ini ada kamar yang cuma sendirian, tapi bukan VIP. Kamarnya murah sendirian. Kenapa murah? Karena nggak ada jendelanya. Bukan kamar VIP, namanya kamar isolasi lah, seperti itu. Murah. Dia nyesel. Wah, ini kenapa nggak kita kesini aja, kamarnya lebih murah, harganya sedikit lebih mahal dari kamar berempat. Dia tanya sama suster, masih ada nggak kamarnya? Susternya bilang gini, udah habis bu. Itu kamar paling populer karena murah, sendirian lagi. Dalam pikirannya apa? Ya, udah kedahuluan sama orang. Sama seperti orang lumpuh itu di Bethesda. Ya, udah didahului sama orang lain. Rancangan Tuhan selalu lebih hebat daripada apapun di dunia ini. Kita kan nggak pernah lihat, nggak bisa lihat di saat itu. Saya tertidur siang hari itu, dan saya bilang sama istri saya, udahlah ngucap syukur aja, udahlah tenangin aja lah. Saya lagi dalam kondisi sakit, udah di kursi roda, udah nggak bisa megap-megap, nggak bisa napas sudah saya, karena darahnya habis. Tiba-tiba, Bapak Ibu, nggak sampai 1 hari, 12 jam malam hari, suster bangunin saya. Saya udah tertidur, jam-jam 7 malam lah, Bang. Pak, itu pihak rumah sakit sama dokter-dokter sudah setuju, Pak. Bapak dikasih kamar nomor 3 di ujung sini, Pak, di lantai ini. Terus saya tanya, kamar yang sendiri itu, isolasi? Iya, Pak, kamar sendiri. Oh, bagus dong, tapi bukan yang isolasi yang tadi Bapak minta, Pak. Ini kamarnya lain. Kamar apa? Ini kamar suite room, Pak. Suite room itu apa? Jadi di sini ada VIP, VVIP, ini suite, Pak, paling atas. Loh, saya nggak mau. Gimana bayarnya? Nggak mau. Saya minta yang kamar isolasi, suster nggak ngerti. Suster bilang, tunggu dulu Bapak yang nggak ngerti, saya belum selesai. Gini loh Pak, kamar suite room itu dikasih sama Bapak karena pihak rumah sakit, dokter tuh kasihan sama Bapak, muntah-muntah dari tadi. Bapak dikasih kamar suite room itu karena kamar isolasinya kan udah habis, Pak. VIP-nya udah habis, VVIP juga udah habis. Jadi yang tersisa kamar suite room yang paling mahal memang. Tapi Pak, Bapak masuk situ nanti bayarnya bayar kamar isolasi. Loh, itu ya saya mau kalau gitu. Kalau Tuhan sudah mendahului kita, rancangannya hebat bagi hidupmu. Di jam 7 malam, saya tanya gini sama susternya, kapan boleh masuknya? Sekarang, Pak. Oh, sekarang? Iya. Istri saya mana? Tadi dia pesan lagi di bawah beli makanan. Saya telepon gak diangkat-angkat. Dalam pikiran saya, itu mesti segera masuk kamarnya. Saya yang masuk ke rumah sakit dengan kursi roda, tiba-tiba ada hormon adrenalin, saya bisa bangun, bisa packing semua koper saya, dan saya tarik itu koper ke kamar nomor 3 dengan jalan seperti begini-begini. Itu suster pada panik, mereka pada teriak, kursi roda, kursi roda. Saya bilang apa? Minggir, minggir. Sampai saya dipegangin sama suster. Kenapa saya buru-buru? Karena saya takut rumah sakit nanti ganti pikiran. Udah untung dikasih kamar paling bagus, disuruhnya sekarang cepat-cepat pindah. Bapak Ibu, saya buka itu kamar. Dan ada pintu di sebelah kiri. Saya buka pintu di kiri, itu toilet. Toiletnya aja karpet, Bapak Ibu. Sampai saya mikir dalam hati, Tuhan, tidur di toilet juga gak apa-apa Tuhan. Saking bagusnya. Saya masuk ke kamar itu. Saya terkesima sama kondisinya. Dan suster bilang gini sama saya, Pak, ini kamar dipakai sama raja-raja dari Timur Tengah, Pak. Kalau mereka berobat di sini, karena ini paling mahal, Pak. Cuman ada beberapa unit di sini. Di samping saya ada pejabat dari Singapura yang dirawat. Waktu suster ngomong gitu, saya bilang gini dalam hati saya bilang sama istri saya, luar biasa, saya pun anak raja. Anak raja disiapkan yang terbaik sama Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, setelah 1 bulan
Setelah mengalami momen-momen kritis, Tuhan biarkan kami ada di kamar itu karena memang Tuhan mau kirimkan banyak orang datang ke sana. Ada yang datang dengan pujian penyembahan dan lain sebagainya. Space-nya layak karena cukup besar. Dan waktu saat itu setelah dirawat, singkat cerita 1 bulan, dari 85% kadar kanker di dalam darah saya, dalam hitungan 1 bulan menjadi 0%. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Saya sempat dokter bilang begini sama saya, Pak, sekarang Bapak keluar 2 minggu dari rumah sakit, istirahat ya Pak, jangan kemana-mana, nanti 2 minggu balik lagi untuk pengobatan yang jauh lebih ringan. Jadi waktu sebelum saya keluar dari kamar nomor 3, saya bilang begini, makasih ya Tuhan, kamar ini luar biasa. Saya fotoin, karena kapan lagi kan ada di kamar suite. Terima kasih Tuhan ya, terus saya keluar. Istri saya udah mulai book buat kamar apa? Isolasi. Ya kan berikutnya masuk lagi toh, buat kamar isolasi supaya jangan kedaluan sama orang toh. Kan kamar isolasi maunya kan. 2 minggu kemudian kami balik lagi ke rumah sakit. Istri saya tanya gini, kamar isolasinya gimana? Mereka bilang begini, masih full Bu. Kita sedih. Terus rumah sakit bilang gini, gak apa-apa Bu, kamar nomor 3 masih tersedia. Masuk situ lagi. Bayarnya tetap yang murah. Kenapa? Karena Tuhan yang mendahului kita. Tuhan yang merancangkan segala sesuatunya indah bagi kita. Saya masuk lagi ke kamar itu. Dan setelah selesai 2,5 bulan, gak ada asuransi toh. Di hari ketika istri saya mau tanya tagihan, kami perjamuan kudus sampai 3 kali. Karena ketakutan, berapa tagihannya rumah sakit? Dia ke bawah. Saya nungguin dia gak naik-naik. Gak naik-naik, saya dalam hati gini, Tuhan ini pasti mahal Tuhan. Istri saya sampai mungkin jangan-jangan dia pingsan di bawah Tuhan. Tiba-tiba dia naik, dia buka pintunya dengan muka seperti begini. Saya dalam hati, oh Tuhan ini pasti mahal banget. Kenapa? Ada apa? Dia gak ngomong. Dia rupanya lagi terkaget-kaget. Dia duduk di sebelah saya. Dan dia bilang, katanya pihak rumah sakit sudah lunas. Gimana caranya? Orang-orang kalau datang banyak yang nabur. Dan bahkan rumah sakit katakan kelebihan bayar. Saya pulang di Indonesia bukan sekedar membawa kesembuhan, bawa uang kelebihan. Sampai-sampai kita diberikan sebuah kesempatan di saat itu bisa cari teman-teman kita yang sedang sakit. Kita bisa tabur uang kepada teman-teman yang ada sakit jantung dan lain sebagainya. Ini kelebihan dari Tuhan, tabur untuk mereka. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah mendahului kita, tidak ada yang mustahil bagi dia. Masuk ke dalam tahun yang baru ini, ingat firman Tuhan ini, Tuhan sudah mendahului saya dan rancangannya indah. Ikuti ritmenya dia. Ada yang sedikit demi sedikit, ada juga yang namanya percepatan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang berkuasa. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat gereja ini. Terima kasih Tuhan buat kehidupan kami, rancangan-Mu yang indah, tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya Tuhan masuk ke dalam tahun yang indah ini, firman Tuhan katakan Tuhan sudah mendahului kami. Sama seperti Nabi Elia Tuhan, ketika Tuhan sendiri bisa memerintahkan seekor burung gagak, seorang janda untuk memelihara hidupnya. Apalagi kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Kami tahu apapun yang sedang terjadi hari ini, walaupun di depan mata jasmani kami gak enak melihatnya, tapi kami tahu bahwa rancangan Tuhan itu gak pernah gagal. Bahkan yang Tuhan siapkan bagi kami itu terbaik Tuhan, terbaik. Itu sebabnya ajari kami hari-hari ini Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur. Karena Tuhan sedang kerja, Tuhan sedang lakukan, Tuhan sedang siapkan yang terbaik. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan untuk ibu kekasih kami, tante kekasih kami, gembala kami Tuhan, Ibu Flora Daniel. Kami mengucap syukur, dia sudah pulang, Tuhan sudah sembuhkan. Kami juga mengucap syukur bahwa hari-hari yang akan datang kesembuhannya sempurna Tuhan. Kesembuhannya komplit Tuhan. Kesembuhannya permanen Tuhan. Dan kekuatan demi kekuatan Tuhan berikan bagi dia. Umur panjang Tuhan berikan. Bahkan kami mengucap syukur buat 88 tahun penyertaan Tuhan bagi hidupnya. Dan kami mengucap syukur buat gereja ini. Kami berdoa, kami lepaskan berkat-Mu Tuhan buat Tante Flor. Kami lepaskan berkat kami untuk kehidupan dia.
berkat dari Tuhan, berkat perlindungan, berkat kesehatan, berkat penyertaan-Mu dalam hidupnya dan juga keluarganya. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami juga dilindungi sama Tuhan, dan kami percaya tahun ini menjadi tahun yang luar biasa dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan, kami serahkan keluarga kami dalam tangan Tuhan, dan kami sudah membuka, sudah 12 hari kami masuk ke dalam tahun ini, dan hari-hari yang akan datang merupakan hari-hari yang sangat indah, karena kami mengalaminya bersama dengan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sudah menyerahkan kehidupan kami, dan kami mengucap syukur buat firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.